Halo semuanya, hari ini kami akan memutuskan untuk membuat Skittles raksasa. Mari kita buka bungkusnya dan lihat terbuat dari apa. Di dalamnya ada permen kecil seperti ini. Jika diremas, terlihat jelas bahwa bagian luarnya karamel rapuh dan bagian dalamnya lembut, kenyal. Ayo beli semua dan kita butuhkan untuk membuat Skittles raksasa ini. Pertama-tama, kita membutuhkan banyak gula, sebuah kardus mentega. Mari kita pergi ke bagian sayuran. Kami mengambil beberapa lemon. Kami memilih semangkat besar dan paling matang, dan memindahkannya ke gerobak. Kita membutuhkan total 7 semangka. Lalu kita pergi ke kasir dengan 2 troli, dan membongkar mereka. Cek keluar menjadi $162. Selain itu, kami membeli 30 kg sirup glukosa lagi. Untuk membuatnya lebih mudah dikerjakan, kami menuangkannya ke dalam pancir besar. Saya memesan sos khusus untuk video ini. Ini adalah belahan kaca akrilik. Ini akan berfungsi sebagai bentuk Skittles besar kami. Isi cetakan dengan minyak dan ratakan dengan kuas. Buka bungkus perkamennya, buat takik yang cukup dalam sekitar tepinya. Tempatkan dengan hati-hati dalam cetakan. Berkat minyaknya, perkamen menempel dengan baik. Dengan cara ini, kami merekatkan semua sisi dalam belahan. Selesai, ini sempurna. Letakkan piring kaserol di atas timbangan, masukkan 150 gram sirup glukosa ke dalamnya. Tuangkan 350 gram gula pasir. Tuang 100 ml air. Taruh di atas kompor. Masak sirupnya. Pastikan untuk menggunakan termometer. Tunggu hingga suhu mencapai 147 derajat. Selesai. Sekarang, peras sedikit pewarna makanan ungu ke dalam 1 sendok teh. Aduk karamelnya. Bentuk akrilik tidak menyukai fluktuasi suhu yang besar. Untuk memanaskannya, nyalakan air sepanas mungkin dan isi bak mandi. Turunkan cetakan ke dalam air, dan baru sekarang tuangkan karamel. Ya, ini akan memakan waktu yang sangat lama untuk mengisi cetakannya. Kami memutuskan untuk membuat 2 batch, dan dalam 2 panci sekaligus, kami meletakkan di atas kompor. Rebus ke suhu yang tepat dan beri warnanya. Masukkan cetakan kedua ke dalam bak. Tuangkan karamel di dinding. Begitulah cara kami masak dan menuangkannya karamel selama 7 jam. Namun, pada titik tertentu ada hal yang tidak beres, dan kami harus secara bertahap menutupi semuanya dengan spatula. Mari kembalikan cetakan ke studio. Kami telah membuat lapisan luar permen ini. Sekarang kita perlu membuat bagian dalam. Skittles memiliki banyak rasa yang berbeda. Kami memutuskan untuk membuat sendiri semangka ini dan kita melakukan dengan alat pemeras mekanis besar seperti ini. Bawa semangka ke keran dan cuci bersih dari kotoran. Masukkan semangka bersih ke dalam mangkuk besar ini. Dan letakkan palung ini di bawah persnya. Dan letakkan tong logam di atasnya. Ambil semangkanya, potong ekornya, lalu dari sisi lainnya,
Dan berdiri tegak dan lepaskan semua kulit hijaunya. Dan kami hanya memiliki daging semangka ini. Taruh ke dalam tong ini. Tutup bagian atas dengannya, logam. Kemudian kami mengambil satu semangka lagi. Dan juga taruh ke tong ini. Dan berikan penekuk di atasnya. Sebelumnya, kami menempatkan tangki kosong 20 liter di bawahnya dan corong di dalamnya. Mulai memutar sekrup. Pastikan itu masuk ke dalam alur penekuk logam. Dan jus diperas dengan sangat mudah. Itu masuk ke bak mandi dan mengalir ke kendi. Kami memutar pers yang sekeras yang kami bisa. 2 semangka tidak cukup membuat jus. Kami memutuskan untuk mengupas 3 semangka sekaligus dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kami memasukkannya ke dalam drum dengan cakaram besi ini. Kami memeras mereka. Kami menghabiskan 1 semangka lagi dan memeras jusnya juga. Kami memperoleh hampir 1 toples penuh, tapi saya ingin sekitar saya asam. Kami juga memeras jus dari lemon. Pertama, kami menggulungnya dengan tangan di atas meja. Kemudian, kami memotongnya dan memeras jusnya dengan tangan kami. Masukkan semua jus melalui saringan ke dalam kendi ini. Yap, pada saat kami sampai di studio, jusnya sudah terkelupas dan bagian merahnya ada di bagian bawah. Kami memutuskannya untuk mencicipinya. Rasanya tidak berubah sama sekali, yaitu jus semangka asli bisa transparan. Dan kami mengocok tangki dengan baik dan warnanya kembali. Dan kita membutuhkan 4 panci ini. Di masing-masing tuangkan 150 ml jus semangka. Kemudian 200 gram sirup glukosa. Dan 300 gram gula pasir. Taruh semuanya di atas kompor. Pastikan untuk meletakkan termometer di atas salah satu pot. Karamelnya mendidih. Anda tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tunggu saja sampai mencapai 123 derajat. Buka menteganya. Potong menjadi potongan-potongan kecil. Dan satu persatu mengirimkannya ke panci. Juga 1 sendok teh berwarna putih. Dan aduk. Yap, karamel sudah siap. Tuang saja ke dalam cetakan. Oh, kalian tidak tahu berapa lama kami memasak semuanya. 1,5 hari. Akhirnya, cetakan diisi. Hanya sehari kemudian, karamel mendingin sepenuhnya dan menjadi konsistensi lembut yang diinginkan. Gunakan pisau dan mematakannya tepi karamel yang tidak rata. Tutupi satu belahan dengan perkamen. Letakkan papan di atasnya. Dan dibalikan. Ambil cetakan lagi, robek perkamennya, dan dibalikan setengah dari permen kita ini. Lakukan hal yang sama dengan tahap yang kedua. Sekarang, hal yang paling berbahaya adalah memindahkan suatu belahan dan ke belahan lainnya. Saat itulah hal yang paling menakutkan terjadi, dan melompat keluar dari cetakan dan kami mendengar bunyi berderak, yang membuat kami sangat waspada. Kami merobek perkamen, dan melihat bahwa karamel luar telah retak.
Kami sangat kesal. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mari kita pindahkan ke cetakannya. Kita harus mengulang karamel luar ini. Tapi kali ini kita akan melakukannya secara berbeda. Tutup cetakan dengan perkamen lagi. Tempatkan cincin berlapis perkamen di tengah. Dengan menggunakan pengering rambut, panaskan cetakan dengan baik. Sekali lagi, kami memasak karamel ungu ini. Disinilah sesuatu yang sangat mengerikan terjadi lagi. Pada sewaktu ini, karamel panas meledak dengan kuat sehingga menghancurkan langit-langit dapur, memerciki langit-langit, setengah studio, dan mengenai wajahku juga. Dengan luka bakar parah dan kerusakan mata, saya dilarikan di rumah sakit dengan ambulans. Jika ingin melihat seperti apa wajah saya sekarang, lihat di Instagram ini dengan deskripsi. Tapi, biarkan saya berkata bahwa kejadian bukan menjadi patah semangat. Sementara saya pulih, Skittles diselesaikan oleh ayah saya. Tuang karamel ungu ke dinding cetakan. Potong tepi yang bergerigi. Balikan belahan yang kosong ini. Robek perkamen. Ambil cincin di tengahnya. Taburkan tepi belahan bawah dengan karamel panas ini. Sekarang, dengan sangat hati-hati dan lembut, gabungkan kedua belahan ini. Sekali lagi, kami mengaramelkan sisi-sisinya. Ambil semua isian yang bisa kami selamatkan. Gunakan pisau untuk memotongnya. Isi Skittles kami ke atas. Tutup bagian atas dengan penutup ini. Lalu isi sambungannya dengan karamelnya. Potong saja dengan pisau ini. Dengan menggunakan kompor, panaskan Skittles kami di bagian luar untuk melelehkan serpihan kecil dan remah karamel. Gambarlah huruf S pada selembar perkamen ini. Lelehkan coklat putih dan penangas uapnya. Masukkan ke dalam jarum suntik biasa. Gunakan itu untuk menambahkan laris keluar terlebih dahulu. Lalu tuangkan ke dalamnya. Tunggu hingga coklatnya mengeras. Kami menaruhkannya ke permen ini. Itu dia, Skittles raksasa akhirnya siap. Kami menghabiskan banyak uang, waktu, dan yang paling penting, kesehatan kami untuk membuatnya. Jika ayah saya tidak membutuhkan bantuan ayah saya, video ini tidak akan pernah terjadi, dan tidak akan pernah dibuat. Maka dari itu, buatlah komentar dan bilang terima kasih untuk papa aku. Skittles ini memiliki berat 78 kg. Mari kita hancurkan. Mari kita coba dua bagian sekaligus ini. Halo semuanya, dalam video terakhir ini kita masak ikan surgeon yang besar. Dan dari sini kita mendapatkan ikan paling besar seperti ini. Seperti yang saya janjikan, hari ini kita akan membuat sup. Tapi ini tidak akan menjadi sup biasa. Pada sebuah lelang, kita beli resep yang sangat tua untuk sup ikan kerajaan dari abad 18 ini. Dan ini adalah resep yang akan kita gunakan hari ini. Resepnya disebut Triple Royal Air with Saffron. Dijelaskan dalam resepnya bahwa 3 kali lipat karena dibuat dengan 3 jenis ikan yang berbeda. Kalau pertama direbus dari kepala ikan dan surgeon ini. Dan oleh karena itu kita mulai dengan kepala. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuang insangnya ini. Jika hal tidak dilakukan, motong mereka.
Selesai. Kita pindahkan kepala ini ke wastafel dan kita gosok serta membuang lendirnya dengan baik sehingga seperti sempurna. Kita juga memiliki tulang sturgeon ini. Kami juga menggunakan untuk sup. Kita motong dengan irisan yang sama. Dari tulang punggung ini kita buang tulang lunaknya. Siapkan sup di dalam kuali ini seperti yang harusnya. Masukkan potongan pula ini ke dalam kepalanya dan kita dalam kuali ini. Tuangkan air ke dalam atasnya. Kita potong beberapa kayu. Kita butuh banyak kayu seperti ini. Taruh alkohol kering di atas kompor, nyalakan. Lalu nyalakan. Masukkan kayunya. Masak sup yang bernama kuping ini sangat perlahan tanpa mendidih. Dengan cara ini kalau menjadi sekaya mungkin. Bersihkan pembusa diperlukan secara berkala. Tiga bawang bombay ini dalam kulitnya dikirim dan direbus. Tertulis dalam resep bahwa ini memberikan warna kemasan pada kaldu. Sementara itu kita siapkan segala sesuatu untuk kaldu kedua. Kita butuhkan ikan kecil ini, yaitu ikan kakap. Kita beli tempat ikan kakap ini. Mari kita hancurkan mereka. Yang satu ini juga memiliki kaviarnya. Jadi kita potong insangnya. Bilas dengan baik. Dan taruh ke tempat ikan kakap ini bersih dan siap bertaruh. Kita bersihkan semua dalam ikan kakapnya. Di atasnya kita taruh banyak sayuran hijau ini, yaitu dill dan peterselinya. Dan ikan ketiga, sop ikan ini adalah ikan sander. Bagi saya ini adalah ikan yang paling lezat dari semua ikan yang sama ditangkap di perairan kita. Hal terbaik tentangnya adalah memiliki sedikit tulang. Kita potong perutnya dan buka isi perutnya. Potong insangnya. Selesai. Masukkan. Potong kepala sendernya. Masukkan juga ke dalam kain kasa ini. Lanjutkan sayitan pada perut. Dan potong setengah bagian ikan. Potong melalui bagian rusuk. Pisahkan bagian daging kedua ini.
Lipat bangkai beberapa kali dan kirimkan ke kepalanya. Potong semua sirip. Kemudian potong. Potong semua filetnya. Ulangi hal yang sama dengan filet kedua ini. Kita dapatkan 2 filet, tanpa tulang sama sekali. Ini akan menjadi bagian daging dan sup ikan kita. Potong filet menjadi potong-potongan yang nyaman. Selesai. Dan semua sisa-sisa makanan juga dimasukkan. Dan ini adalah semua rempah-rempah kami tambahkan. Lalu semua dikumpulkan. Dan juga garam. Lalu kita masukkan dalam kantong. Lalu kita ikat. Sup ikan telah mendidih selama 2 jam. Keluarkan kepala ikan sturgeon ini. Dan semua bagian dari ikan sturgeon juga. Mari kita letakkan kantong kasa kita. Harus direbus selama beberapa jam juga untuk memberikan semua rasa pada kaldu. Sementara itu, mari kita siapkan sayuran, wortel, dan kentang. Kedua sayuran akan dikupas. Potong wortel memanjang dan menjadi setengah lingkaran. Dan kentang menjadi irisan. Kaldu kedua sudah mendidih. Lepaskan kantong kasa. Semua rasa di dalam kantong masak ke dalam kaldu. Keluarkan juga daun bawangnya. Tidak mungkin mengumpulkan semua busa dari permukaan kaldu dengan sempurna, jadi kita ambil bagian bersih dari saringan. Di dalamnya kita juga naruh ikan kasa dan saring kaldunya. Selesai. Taruh kembali kuah yang mulai bersih dan isi dengan kaldu murninya. Kita masukin nih semua kentang dan wortel cincang. Terus kita tutup. Dengan ditutup untuk membuat mendidih lagi. Jadi, mari kita kembali ke kepala sturgeon rebus ini. Meskipun semuanya terlihat biasa saja, namun masih ada banyak daging di sini. Jadi, kita pisahkan dari tulang. Dan kita pindahkan ke mangkuk.
Nih isi lebih dari separuh mangkuk dan dengan daging bersih. Kita perhatiin nama sup ikan yang kita buat. Sup kerajaan 3 kali lipat dengan kunyit. Ambil lesung, taruh garam, dan rempah-rempah termahal di dunia ini dengan kunyit. Masukkan ke dalam lesung, dan giling dengan garam, sehingga aromanya mengembang dan keluarkan warnanya. Tuangkan ke dalam sup. Lalu kita tuangkan. Lalu aduk. Supnya hampir siap nih. Masukkan ke dalam potongan tombak. Dan juga daging ikan surgeon. Lalu kita tuangkan vodka. Dalam resepnya dijelaskan bahwa inilah semacam ritual. Cara untuk memecahkan usisan dengan berbagai jalan yang sepanjang sakral dengan ikan. Dan untuk mencium bau asap, kalian perlu celupkan batang kayu yang terbakar. Pada titik ini sudah siap. Dan kita sudah mengisi piringnya. Ternyata sup ikan yang sangat enak dengan banyak daging. Nah, mari kita coba.